untuk tidak boleh mendekati narkoba lagi. Dia membawa rantai. Mulai berlatih cara tinju seperti sebelumnya. Karena dia melihat, di dalam penjara ada satu tim seperti itu. Mungkin itu akan mengubah situasi saat ini. Keesokan harinya, Billy pergi ke ruang latihan tinju. Dan hasilnya belum bisa masuk ke dalam. Ditendang keluar oleh pelatih. Dia berlari ke toko itu lagi. Beli rokok. Lalu menggunakan rokok itu sebagai fee masuk ke pintu. Baru boleh masuk ke dalam. Pelatih tidak ada niat untuk ajarin Billy. Dia mencari seseorang dengan pengalaman. Untuk bertarung dengan Billy. Karena dia ingin Billy akan menyerah. Seperti yang diharapkan, baru masuk Billy dipaksa ke sudut halaman. Dipukuli tanpa henti. Wajah bengkak dan balik ke penjara. Semua penjahat mendengar dia latihan ninju. Lalu semua tertawa terbahak-bahak. Ini semua adalah orang-orang yang bejat. Mereka tidak akan mengerti mengapa Billy berusaha sangat keras seperti itu. Dia terus berlatih. Tidak ada yang ajarin dia. Hanya pukulan terus-menerus ke arah karung pasir. Kekuatan dia menarik perhatian yang lain. Saat istirahat, semua mulai bahas tentang Billy. Sampai pelatih juga berubah karena profesionalitas itu. Mulailah mengajarinya dengan hati-hati. Lihat dulu baru bertindak. Jangan buang energi. Setelah berlatih tinju, harus belajar sesuatu yang lain. Yang ini lebih sulit lagi. Habis lebih banyak daya tubuh. Tetapi Billy masih bisa menahan. Akhirnya masih kalah. Tapi tidak lama kemudian, dia berpartisipasi dalam pertandingan pertama. Lawannya adalah orang yang pernah mengalahkan dia. Setelah bertarung 3 kali. Lalu telinga Billy tuli. Darah di seluruh tubuh. Musuh tidak terluka sama sekali. Mulai bertarung lagi. Lawan sangat kuat. Tapi dia tidak bisa menghindarinya. Billy mencari kesempatan. Tapi tidak kena. Lawan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan memukul bagian belakang kepala. Untung dihentikan oleh orang lain. Sekarang mata Billy satunya bengkak. Semakin lama, semakin sembrono. Billy menggertakkan gigi dan memukulnya. Lalu memaksa lawan ke sudut. Pukul wajahnya. Dan lawan juga jatuh ke bawah. Pertandingan pertama. Billy menang. Menjadi terkenal di dalam penjara. Polisi juga tepuk tangan, selamat. Sipir memberikan dia kesempatan. Mengikuti kontes, dalam 2 bulan lagi di penjara. Jadi dia adalah orang kulit putih pertama. Mewakili penjara untuk bergabung dalam pertempuran. Jadi Billy akan dihargai. Pindah ke sel penjara yang lebih baik. Sebelum pergi, semua tahanan lain menatap dia. Awalnya mengejek. Tapi sekarang kebalikannya. Sejak itu Billy berlatih menggandakan usaha. Punya pelatih profesional. Setelah berlatih, mendapatkan pijatan. Mereka memperlakukannya dengan cukup baik. Ajari dia segalanya, cara menyerang dengan berbahaya. Bagaimana bisa berbalik? Billy berusaha sangat keras. Tapi dalam pertempuran nyata, kecanduan narkoba tiba-tiba kambuh. Setelah kehilangan akal sehatnya, pukul rekan satu timnya dengan sangat keras. Langsung dibawa pergi oleh polisi. Masuk ke dalam ruangan sendiri. Setelah memancarkan dengan dinding, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa tidak bisa membiarkan diri sendiri dikendalikan. Jika tidak akan ada kesempatan lagi. Setelah 1 minggu istirahat, dia balik ke ruang latihan. Melihat Billy minta maaf. Maka orang yang dipukul memaafkannya. Latihan berlanjut. Tapi terus-menerus berlatih. Tiba-tiba Billy berlari ke toilet. Muntah segumpal darah. Dia jatuh ke lantai. Periksa tubuh baru mengetahuinya. Karena organ dalam rusak. Terutama pinggang kiri. Kompetisi tinju tidak dapat berpartisipasi. Tapi sangat sulit baru sampai sini. Bagaimana bisa menyerah? Tidak lama setelah itu, kontes dimulai. Billy dan rekan satu timnya masuk ke dalam mobil. Pergi ke penjara lain. Dan lawan kali ini adalah orang yang paling kuat dari penjara lain. Pertandingan baru dimulai. Lalu mulai bertarung beneran. Billy tidak mau dirobohkan. Tapi dipukul keras di pinggang. Terjadinya kembali luka pinggang. Membuat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Tapi Billy menahan rasa sakit dan berdiri. Musuh tahu bahwa Billy terluka. Berulang kali memukul pinggang kiri. Dia hanya bisa memeluk lawannya. Lalu perpanjang waktunya. Permainan akhirnya berakhir. Billy mendapat kesempatan untuk bernafas.
Tapi serangan menyelinap lawan membuat lukanya semakin parah. Ini tindakan yang tidak adil. Pelatih menjadi lebih marah. Tapi di mana mendapatkan begitu banyak aturan saat bermain di penjara? Lawannya adalah bajingan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Ronde kedua mulai. Billy sekali lagi dipaksa ke sudut. Lawan mengincar pinggang. Memukul 3 pukulan sangat keras. Membuat Billy kehilangan kesadaran. Billy marah membuang alat pelindungnya. Maka pertaruhkan nyawa sekali. Dia mencari kesempatan untuk memukul. Lawannya langsung jatuh. Dan tidak bisa bangun sama sekali. Kemenangan yang tak terduga. Banyak penonton bersorak di bawah. Billy tidak ada waktu untuk memberi selamat. Muntah darah di atas ring. Ketika bangun kembali, ternyata dia sedang di dalam rumah sakit. Ketika perlahan jalan keluar dari kamar, dia baru tahu bahwa tidak ada yang jaga di ruangan dia. Billy langsung berpikir, ini adalah kesempatan untuk melarikan diri dari penjara. Dia hanya pasien biasa, berjalan keluar dari rumah sakit. Tidak ada yang lihat dia. Di jalan, melewati pasar. Tapi terus jalan seperti ini. Akhirnya dia juga berhenti. Jika terus bersembunyi seperti ini, di mana jalan masa depan? Pasti dia akan kembali ke jalan yang tidak benar lagi. Semuanya buang-buang waktu, tidak berguna. Hidup lebih berharga dari kebebasan. Dia memutuskan. Sendirian balik ke rumah sakit. Lalu diantar balik ke penjara. Tidak lama kemudian seseorang datang untuk memantau. Itu adalah ayah dia yang pernah tinggalkan dia. Pada momen ini, dia tahu dia membuat keputusan yang bijaksana. Ini adalah kisah nyata. Ayah yang muncul adalah ayah yang sebenarnya. Nama dia adalah Limor. Awalnya preman di Inggris. Tapi jadi kecanduan narkoba di Thailand. Jadi dia dibawa ke penjara. Apalagi, menggunakan kekerasan yang mengerikan. Kehidupan Billy awalnya seperti penjahat lainnya. Busuk di dalam penjara. Tapi dia mengambil kesempatan untuk hidup kembali. Gunakan kemauan dia untuk menaklukkan diri sendiri. 3 tahun kemudian, Billy dibebaskan. Memulai kehidupan baru.